Selamat malam teman-teman, dan selamat malam, pagi atau siang tergantung kalian menonton video ini. Nah, di sini aku Akbar sebagai interpreter akan menjelaskan mengenai sejarah Kota Gede. Nah, Kota Gede ini merupakan salah satu daerah tertua di Yogyakarta. Nah, Kota Gede ini merupakan wisata, juga merupakan suatu wisata budaya yang di sini ada seperti makam, masjid, dan peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam dulu gitu. Nah, untuk selengkapnya ikuti terus perjalananku di makam Kota Gede. Nah, aku sekarang berada di depan Masjid Agung Mataram. Itu salah satu masjid tertua di Yogyakarta, dan ini merupakan malam Jumat terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi ini ada agak ramai, ada beberapa peziarah ini yang datang. Dan karena di sini kompleksnya juga satu kompleks dengan makam Raja Mataram. Nah, tepatnya di situ kita akan berjalan di situ untuk mengetahui makam-makam Raja Mataram. Oke, dapat dilihat teman-teman bahwa bangunan di Masjid Gede Mataram ini bangunannya masih tradisional banget. Ada kayak joglo, dan tiangnya itu masih tiang-tiang kayu jati, dan di sekitarnya itu ada kolam-kolam ikan. Nah, oke. Dan ini sekarang masjidnya sedang dibersihkan. Nah, itu ada petugas-petugasnya membersihkan masjid ini supaya terhindar untuk meminimalisir terjadinya virus corona. Nah, ini untuk pemandangan gapura depannya itu berarti 1856 itu tahun dibuatnya masjid ini gitu. Nah, ini masih culture banget gitu. Ini merupakan perpaduan antara Hindu dan Islam, karena dulu yang membangun ini ketika Hindu masih ada pengaruhnya di sini, maka dari itu ada akulturasi budaya antara Hindu dan Islam. Oke, nah ini ada petunjuk ke makam Raja Mataram dan Sendang Seliran. Nah, di situ itu gapuranya, kita akan masuk di situ untuk mengetahui bagaimana sih makam-makam raja-raja. Tapi kita tidak bisa masuk karena yang masuk itu tidak dapat, yang masuk ke makamnya itu tidak diperkenalkan untuk menggunakan pakaian-pakaian biasa, harus menggunakan pakaian seperti pakaian adat Jawa seperti itu. Nah, untuk kecilnya ayo kita masuk aja. Oke. Nah, ini untuk gapuranya masih ada unsurnya Hindu, gapura candi seperti itu gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada tulisan Kanjeng Panembahan Senopati bertahta Kerajaan Mataram, coba dilihat. Nah, 1509 tahun Jimawal, itu artinya 1579 untuk tahun Masehi. Dan wafatnya itu tahun 1532. Nah, untuk Masainya 1601 tahun Masehi untuk Kanjeng Panembahan Senopati. Itu salah satu raja yang dimakamkan di kuburan Kota Gede itu. Coba dilihat ya. Ya, oke teman-teman, karena ini malam Jumat Kliwon dan sedang diadakan kayak tahlilan gitu di sana. Nah, untuk sekarang kita tidak diperkenankan untuk masuk, tetapi aku ingin menginterpretasikan mengenai rumah-rumah unik atau spot-spot yang dapat kita jumpai di daerah Kota Gede ini. Ayo, ikuti aku. Oke, nah sekarang kita berada di gapura depan dari Kota Gede, dari Masjid Kota Gede. Nah, di sini biasanya itu dibuat hunting foto untuk teman-teman, karena di sini lokasinya itu sangat instagramable gitu. Nah, di sini juga ada beberapa pengumuman. Nah, ini seperti contoh ini. Nah, ini maaf, selama masa pandemi semua kegiatan fotografi di sepanjang jalan ini ditiadakan. Nah, seperti itu. Nah, karena memang ini merupakan jalan perkampungan, jadi wajar kalau banyak warga-warga yang berseliweran di sini. Tapi di sini rumah-rumahnya itu sangat culture banget, maksudnya culture di sini sangat tradisional banget. Nah, dari jendelanya itu dapat dilihat nuansa tradisionalnya gitu.
Ini cocok banget untuk prewedding dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang suka foto-foto atau suka jalan-jalan atau suka tentang hal-hal yang berbau dengan sejarah, itu bisa banget untuk ke kota gede, karena ini teman-teman dapat mengeksplor keindahan-keindahan yang ada di kota gede. Kita bisa berjalan-jalan mengelilingi ya ini perkampungan-perkampungan di kota gede. Coba dapat dilihat. Nah, ini keren-keren banget gitu. Nah, untuk perkampungan di sini ini buka 24 jam dan teman-teman nggak usah khawatir karena di sini tidak dipungut biaya. Dipungut biayanya ketika kita masuk makam itu seikhlasnya, dan untuk parkir itu cuma dibanderol 2.000 gitu. Nah, dalam keadaan situasi pandemi seperti ini, teman-teman hanya diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak lah gitu ya, karena untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 gitu. Nah, untuk interpretasi mengenai kota gede itu sekian dulu. Mungkin akan saya lanjut di part selanjutnya. Terima kasih, sekian, selamat menonton. Oke, terima kasih.